Program studi teknologi rekayasa perangkat lunak adalah program studi yang mempelajari dan mendalami perangkat lunak, mencakup desain, pengembangan, produksi, pemeliharaan, dan pengujian perangkat lunak. Lebih dikenal dengan nama manajemen informatika, pada tahun 2022 terjadi peningkatan status studi dari D3 Ahli Madya menjadi D4 Sarjana Terapan dan berubah nama menjadi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Program studi teknologi rekayasa perangkat lunak menghasilkan lulusan sarjana terapan yang memiliki kemampuan analisis data dan pengelolaan e-commerce untuk mendukung smart farming dalam proses farm to table yang excellent. Program studi TRPL mendukung penerapan teknologi di bidang pertanian, kelautan, dan sains tropika tahun 2030. Konsep pembelajarannya berbasis project-based learning, sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman bekerja dengan industri. Mahasiswa akan mempelajari terkait pengembangan produk digital, baik berupa aplikasi, berbasis web maupun berbasis mobile. Lulusan program studi ini dapat menjadi software engineer, data analis, dan multimedia developer. Prodi TRPL memiliki visi, yaitu menjadi program studi yang terdepan dan unggul di Indonesia dalam menyiapkan tenaga profesional sebagai ahli madya bidang manajemen informatika yang ikut mendukung penerapan teknologi di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika tahun 2030. TRPL juga memiliki beberapa misi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan vokasi yang berkualitas untuk menyiapkan tenaga yang terampil dan terdidik di bidang informatika yang mendukung di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian terapan di bidang informatika mengacu pada kebutuhan ilmu dan teknologi yang terus berkembang serta berkontribusi dalam bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam menyebarluaskan hasil pendidikan dan hasil penelitian terapan di bidang informatika. Di Sekolah Vokasi IPB University terdapat berbagai macam fasilitas untuk menunjang pembelajaran mahasiswa. Yang pertama ada Student Center. Student Center ini biasanya digunakan sebagai tempat untuk saling bermusyawarah atau mengerjakan proyek bersama anggota kelompok. Yang kedua ada Lab Komputer. Lab Komputer ini digunakan oleh mahasiswa untuk menunjang pembelajaran melalui komputer. Lalu yang ketiga ada Lab IT. Lab IT ini gunanya untuk melatih skill pemrograman, data analis, dan web server. Lalu ada mading. Mading ini digunakan untuk melihat informasi yang dibutuhkan oleh mahasiswa seperti info beasiswa, info lomba, dan lain-lain. Lalu yang kelima ada Lab Internet of Things atau IoT. Lalu yang keenam ada Lab RPL. Kompetensi lulusan program studi ini antara lain, yang pertama memiliki keterampilan mengoperasikan perangkat-perangkat yang menunjang kelancaran sistem informasi untuk administrasi perkantoran, desktop publishing, utility, multimedia, dan jaringan. Yang kedua, memiliki kemampuan merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen basis data termasuk basis data klien atau server. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengembangkan dan memodifikasi software, baik dalam bahasa pemrograman terstruktur yang meliputi bahasa pemrograman prosedural dan bahasa pemrograman berorientasi objek ataupun dalam bahasa berbasis query. Ini dari kelompok Bahasa Indonesia. Masuk gak? Masuk. Lagi. Oh, apa nengok anjir?